Hai, Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol COVID-19. Oke, sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Sekarang saatnya kalian masuk ke Google Classroom masing-masing. Coba kalian join ke Google Classroom-nya. Kemudian kita masuk materi basis data. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian absen yang ada pada kelas basis data. Di situ saya sudah sediakan Google Form untuk absensi harian siswa. Kalau minggu kemarin kita kan sudah bahas tentang bagian-bagian dari tabel, yaitu ada fill, ada record. Nah, hari ini nih kita akan membahas tentang cara membuat tabel diaplikasikan ke dalam aplikasi SQL online. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami perintah SQL untuk pengelolaan tabel dalam basis data. Yang kedua adalah kalian mampu memahami cara menjalankan aplikasi basis data itu menggunakan SQL Feeder. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan perintah penggunaan aplikasi basis data untuk menjalankan perintah SQL. Baik, untuk selanjutnya materi yang kita bahas adalah yang pertama tentang bahasa pemrograman, bahasa SQL. Terus yang kedua adalah cara menggunakan aplikasi SQL Feeder. Yang ketiga adalah membuat tabel yang diaplikasikan ke dalam SQL Feeder. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah pengenalan bahasa SQL. Ada yang tahu nggak apa sih SQL itu? Siapa yang bisa? Oke, SQL itu adalah kepanjangan dari Structured Query Language. Apa sih itu SQL? Apa sih Structured Query Language? Gini ya, jadi yang namanya SQL itu adalah bahasa pemrograman. Tapi bahasa pemrogramannya itu digunakan untuk mengolah data yang ada pada suatu base data. Bahasa SQL itu ada 3. Yang pertama namanya itu DDL. Yang kedua namanya adalah DML. Yang ketiga namanya adalah DCL. Apa sih itu DDL, DML, DCL? Baik, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu DDL. DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language. Artinya itu adalah data yang digunakan untuk mendefinisikan suatu base data. DDL itu ada 3 perintahnya. Yang pertama namanya adalah create. Yang kedua namanya adalah alter. Yang ketiga namanya adalah drop. Apa sih perbedaan dari ketiga itu? Gini nih, saya jelasin. Kalau create itu digunakan untuk membuat tabel dan membuat database. Kalau yang kedua yang namanya alter itu digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah kita buat. Sedangkan yang ketiga namanya adalah drop, digunakan untuk menghapus tabel dan menghapus database. SQL Feeder itu adalah compiler dan editor online yang bisa diakses di internet. Jadi compiler ini bisa digunakan untuk mengakses atau mengeksekusi bahasa SQL. SQL Feeder itu bisa kita gunakan di HP maupun di laptop. Namun kita harus mempunyai kuota internet ya. Kita akses di www.sqlfeeder.com yang ditaruh di web browser kalian. Oke, sekarang kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing ya anak-anak. Kalian lihat di situ ada LKPD dan Handout yang bisa kalian download. Kemudian kalian kerjakan. Kita bagi kelompoknya. Kalian bekerja kelompok.
LKBD-nya juga dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Setelah saya lihat ya, hasil kalian itu sudah terkumpul semua, alhamdulillah. Dan kesalahannya banyak di bagian skrip pembuatan tabel. Misal kurung buka, kurung tutup, terus kemudian ada yang salah pembuatannya pada tipe datanya. Solusinya apa sih? Ya solusinya kita harus lebih memahami skrip untuk pembuatan tabel tersebut. Jadi kalau habis membuat skrip tabel ada kurung buka, itu harus dipahami. Kemudian di akhirnya kalau ada kurung buka itu berarti ada kurung tutupnya. Kemudian diberi titik koma. Jadi kita harus memahami setiap skripnya. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini. Gitu solusinya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah yang pertama, kita jadi tahu tentang bahasa SQL. Bahasa SQL itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengolah data pada suatu database. Nah, bahasa SQL itu ada 3. Yang pertama namanya DDL, yang kedua namanya DML, yang ketiga namanya DCL. Kesimpulan yang kedua adalah kita jadi tahu cara menggunakan aplikasi pengolah SQL berbasis online, yaitu menggunakan SQL Feeder yang fungsinya sama seperti MySQL. Namun kalau SQL Feeder itu bisa diakses menggunakan HP dengan adanya kuota internet. Kalau MySQL itu hanya bisa digunakan untuk laptop atau komputer saja. Kesimpulan yang ketiga, kita bisa membuat tabel menggunakan perintah create dalam suatu database. Create itu berfungsi untuk membuat tabel atau membuat database. Minggu depan kita membahas tentang DML berupa insert, update, delete, sama select. Jadi perlu dipelajari ya untuk persiapan minggu depan anak-anak. Baik, waktu pembelajaran sudah berakhir. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum selesai, kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga ilmunya kita bermanfaat semua dan tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.